Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Kusyana. Saya merupakan lulusan Teknik Kelautan atau Ocean Engineering dari Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana merencanakan pembangunan dermaga. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sekiranya membutuhkan video terkait perencanaan dermaga ini. Dan ketika masih ada salah, mohon koreksinya karena saya juga masih terus belajar terkait hal ini. Saya mulai saja. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang masih belum tahu apa itu PT Politama gitu. Jadi PT Politama sendiri merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang petrokimia, di mana mereka memproduksi atau produsen dari produk polipropilena atau resin PP dengan merek dagangnya yaitu Mesplin. Jadi polipropilena sendiri banyak dibutuhkan pada industri plastik gitu. Kayak misalkan bidang otomotif, tekstil, dan masih banyak lagi sih. Lalu yang sudah saya cari tahu juga terkait Politama ini, mereka banyak meraih penghargaan seperti penghargaan kecelakaan nihil, proper peringkat emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 3 periode berturut-turut. Dan juga mereka menerapkan beberapa sistem manajemen integrasi seperti ISO 9001, ISO 14001, dan masih banyak lagi. Lalu perusahaan ini terus mengalami perkembangan untuk memenuhi resin PP Indonesia. Untuk lokasinya sendiri, PT Politama berpusat di Jakarta, dan untuk pabrik atau plant seatnya berada di Jalan Raya Juntinyuat, kilometer 13, Desa Limbangan, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Lalu untuk bahan bakunya sendiri yaitu gas propilena, mereka dapatkan dari PT Kilang Pertamina RU 6 Balongan dengan bantuan fasilitas pipa untuk proses transfernya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, PT Politama ini bersebelahan gitu dengan PT Pertamina RU 6 Balongan. Jadi ketika mereka atau PT Politama membutuhkan bahan baku gitu, mereka dapatkan dari Pertamina Balongan. Karena dekat, makanya mereka menggunakan fasilitas pipa untuk proses transfernya. Lalu pada tahun 2015, Politama membangun fasilitas transfer gas propilena di Pelabuhan Cirebon, termasuk dengan sistem transportasi daratnya menggunakan mobil truk tangki dari pelabuhan ke pabrik yang berada di Indramayu. Jadi mungkin teman-teman penasaran kenapa saya memilih studi kasus pada PT Politama ini. Mungkin yang pertama karena dilihat dari kapasitas produksinya, mereka setiap tahun mengalami peningkatan. Dari awal mereka memproduksi pada tahun 1995 dengan kapasitas produksinya sebesar 100.000 ton per tahun, lalu meningkat pada tahun 2000-an menjadi 180.000 ton per tahun, lalu meningkat lagi pada tahun 2004 jadi 200.000 ton per tahun. Lalu yang paling terbaru, mereka meningkatkan kapasitas produksinya pada tahun 2020 sampai sekarang menjadi 300.000 ton per tahun. Dan saya baca juga pada annual reportnya, mereka akan mengembangkan atau meningkatkan kapasitas produksinya 5-10 tahun ke depan menjadi 1 juta ton per tahun. Itu cukup besar untuk sebuah perusahaan gitu. Sedangkan di sisi lain mereka belum mempunyai suatu pelabuhan atau dermaga untuk proses distribusinya. Karena kan kapasitas yang mereka tingkatkan kan cukup besar gitu. Sangat disayangkan di sisi lain mereka belum mempunyai dermaga untuk distribusinya. Sedangkan mereka untuk proses distribusinya kan bekerjasama dengan Pelindo Cirebon gitu. Lalu menggunakan truk. Jadi mereka menggunakan dua moda transportasi gitu, yaitu laut dan darat. Sedangkan buat teman-teman yang belum tahu, jarak dari PT Politama ke Pelabuhan Cirebon ini cukup jauh gitu. Harus saya tunjukkan. Nah ini PT Politama yang berada di Indramayu, sedangkan ini Pelabuhan Pelindo Cirebon. Dan untuk jaraknya cukup jauh, yaitu yang saya ukur dari Google Maps yaitu sebesar 41,6 km dengan jarak tempuhnya sebesar 55 menit. Itu cukup jauh gitu. Cukup jauh dan juga menurut saya kurang efisien karena mereka menggunakan 2 moda transportasi gitu. Dari perusahaan menggunakan jalur darat ke sini,
Lalu sampai sini menggunakan jalur laut gitu. Itu menurut saya kurang efektif. Beda dengan ketika mereka mempunyai dermaga atau pelabuhan sendiri. Jadi yang bisa saya simpulkan yaitu dengan pesatnya pertumbuhan perusahaan, maka diperlukan dermaga untuk menghemat atau meminimalisir terjadinya kerugian pada perusahaan. Mungkin kerugian apa aja sih, atau menghemat atau meminimalisir. Jadi saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Nah, ini keuntungan dan kerugian pada skema ini atau existing. Jadi yang pertama, keuntungannya itu lebih fleksibel, dapat menyesuaikan dengan kondisi jalan dan cuaca. Nah, ketika jaraknya yang dekat ya kan. Jarak dekat kan pasti tidak memerlukan atau lebih menghemat ketika jaraknya dekat. Misalkan mereka mendapatkan bahan baku atau mendistribusikan produknya ke sekitar Jawa Barat atau Jakarta serta Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Jadi itu lebih fleksibel karena kan sudah ada jalannya gitu dan tidak terpengaruh oleh cuaca. Yang kedua, memperbanyak lapangan pekerjaan. Ini keuntungan juga buat masyarakat sekitar gitu, karena kan pasti banyak membutuhkan lapangan pekerjaan pada skema existing ini. Lalu untuk kerugiannya apa aja sih? Yang pertama, keterbatasan kapasitas. Kita tahu sendiri kalau menggunakan truk tangki kan kapasitasnya terbatas gitu atau lebih kecil dibandingkan misalkan langsung menggunakan kapal. Lalu tidak efisien untuk jarak jauh, karena menggunakan truk kan pasti harus mempunyai jalan atau ketika mereka untuk jarak yang jauh misalkan luar pulau atau ekspor, pasti kan itu tidak efisien ketika menggunakan jalur atau truk tangki gitu. Karena mereka menyewa pelabuhan, menyebabkan kemacetan dan rawan terjadi kecelakaan. Buat teman-teman di sini mungkin yang belum tahu, jalan yang menghubungkan Indramayu ke Cirebon ini yang lewat jalan Karangampel ini cukup kecil serta ramai gitu. Di sini banyak pasar, jalannya juga jalan yang dari Limbangan, kalau nggak salah Limbangan, Intinyuat dan Karangampel ini cukup kecil ya, karena mereka jalan dua arah, ada pembatasnya. Jadi cukup rawan kecelakaan, serta dari sini juga ramai karena banyak sekolahan, sehingga ketika terjadi kecelakaan atau kemacetan pasti kan dapat merugikan perusahaan gitu. Lalu dapat membengkaknya biaya transportasi karena menggunakan dua moda transportasi. Jadi ketika mereka menggunakan dua moda transportasi kan pasti dari ini kan kurang efektif menurut saya. Makanya dapat menyebabkan pembengkakan biaya transportasi, apalagi kapasitas yang mereka produksi terus meningkat gitu, hampir nanti 1 juta ton per tahun. Lalu apa sih keuntungan dan kerugian pada skema TUKS atau terminal untuk kepentingan sendiri atau terminal khusus? Jadi yang pertama, keuntungannya kapasitas besar gitu, karena kan mereka menggunakan jalur laut, menggunakan kapal. Yang kedua, lebih efisien dan murah untuk muatan yang besar, berbeda ketika menggunakan truk tangki gitu, karena kapasitasnya kan kecil gitu. Lalu biaya rendah untuk jarak yang jauh, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk jarak yang jauh tidak efisien gitu ketika menggunakan truk tangki gitu. Makanya mereka menyewa pelabuhan gitu. Sedangkan di sisi lain kan dari PT Politama ke pelabuhan kan cukup jauh gitu, itu menyebabkan kurang efisiennya atau dalam biaya transportasi atau logistiknya. Berbeda ketika mereka mempunyai dermaga atau pelabuhan sendiri. Lalu tidak memerlukan banyak tenaga kerja, mungkin karena misalkan pada skema ini dijalankan gitu, yaitu pada mereka mempunyai dermaga sendiri, pasti banyak di sisi lain kan banyak supir atau truk tangki ini kehilangan pekerjaannya. Setelah ekonomi di daerah sekitar sini kan jalannya pasti akan menurun, karena kan di sisi lain ketika ada ramai truk itu pasti kayak warung makan, masyarakat sekitar juga, bengkel-bengkel kan pasti terhidupi gitu dari para supir. Lalu kerugiannya yaitu membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membangun terminal ini, karena membangun dermaga ini membutuhkan biaya cukup besar. Mungkin harus diperhitungkan gitu, perhitungan lebih lanjut, lebih untung skema ini atau skema existing. Tapi untuk kapasitas yang cukup besar gitu, menurut saya sih pasti akan menguntungkan pada
skema atau UKS atau punya terminal sendiri. Yang kedua, lebih lambat daripada transportasi darat, terutama untuk jarak yang pendek. Karena ketika menggunakan transportasi laut, yang jarak pendek itu kurang efektif. Misalkan mereka mendistribusikan produknya ke sekitar DKI dan Jawa Tengah gitu, itu kurang efektif. Lebih efektif menggunakan jalur darat karena kan dekat. Berbeda ketika mereka mengambil bahan baku atau menyebarkan atau mendistribusikan produknya ke beda pulau gitu, atau ke ekspor luar negeri gitu. Maka itu lebih efektif menggunakan jalur laut. Lalu kurang fleksibel, tidak dapat menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Bisa kita tahu juga ya bahwa ketika menggunakan jalur laut kan kita harus memperhitungkan kondisi cuacanya. Ketika kondisi cuacanya sekiranya buruk gitu, tidak dapat melanjutkan, maka pastikan akan delay atau menunggu sampai cuaca bisa sekiranya aman. Mungkin itu keuntungan dan kerugian pada skema existing dan TKS. Sebenarnya masih banyak lagi yang harus dipertimbangkan, itu misalkan dari masalah ekonomi, sosial, dan masyarakatnya gitu, lingkungan juga masih banyak ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin, itu bisa sharing aja. Lalu ketika kita misalkan sepakati bahwa skema TUKS atau terminal untuk kepentingan sendiri ini lebih menguntungkan, itu kita sepakati akan membangun dermaga. Kita lanjutkan. Nah, lalu kita lanjutkan tipe dermaga apa yang cocok dibangun pada PT Politama Plain Ship Indramayu ini. Karena kan dermaga sendiri banyak ya, ada yang tipe wharf, ada yang pure, jetty, dolphin, dan masih banyak lagi. Makanya kita akan lanjutkan terkait pemilihan tipe dermaga ini, begitu dengan jenisnya. Nanti tipe dermaga apa yang cocok sekiranya yang akan dibangun pada PT Politama ini, karena kan banyak yang harus dipertimbangkan itu untuk membangun dermaga ini, misalkan pada kondisi lautnya, ukuran kapal, dan gelombang, pasang surut, dan masih banyak lagi. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan dulu sampai sini. Nanti saya akan lanjutkan video selanjutnya, itu terkait pemilihan tipe dermaga. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Saya juga mohon maaf jika masih ada yang salah, mohon koreksinya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti saya akan lanjutkan insyaallah minggu depan.